Jadi setelah tahu kepada Allahnya baru nyembah. Itu Imam Ahmad Ibnu Athaillah itu orang makrifat, hatinya ada tauhid terhadap Allah, taat. Kalau Allah memerintahkan kebaikan, maka kebaikan harus dilaksanakan. Akhirnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ja'alna fil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa wujudani la ruhi Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa wujudani la jami' masyayina wa wujudani la ridho ustadina Haji Muhammad Irfan Ihsan Majasan dan Kriyan. Summa wujudani la ruhi Bayai Hasan Kusen Jerme Warabuti Gresik. Summa wujudani la ruhi Bayai Sahlan Torang Kriyan. Khususan ila ruhi Bayai Syarif Pasuruan. Khususan ila ruhi Sayyid Yasim Asari Temuireng Jombang. Khususan ila ruhi Mbak Khalil Bangkalan. Khususan ila ruhi Mbak Samsudin Baila ruhi min jamil kubur min abaina wa ummahatina wa ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadir, Qadir ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Hafidu ya Nasir, Wakilu ya Allah, ya Hafidu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Hafidu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Razak ya Wahab, ya Ghani ya Mughni, ya Razak ya Wahab, ya Ghani ya Mughni, ya Razak ya Wahab, ya Ghani ya Mughni. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Bati, ya Bati, oh ya Bati, ya Bati, oh ya Bati, ya Bati, oh ya Bati. Allahumma ya Latif was'alukal lutfa bima jarat bihil maqadir. Allahumma ya Latif was'alukal lutfa bima jarat bihil maqadir. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ya Hadi ya Alim ya Ghafir ya Mubin. Ya Hadi ya Alim ya Ghafir ya Mubin. Ya Hadi ya Alim ya Ghafir ya Mubin. Ya Azizu ya Alim, ya Azizu ya Alim, ya Azizu ya Alim, ya Azizu
ya alim, ya syakur, ya syakur, ya syakur, ya syakur, ya syakur, ya syakur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi bahwa mohon maaf kepada jamaah karena aula ini masih belum ada atap, belum ada pian, sehingga sedikit agak menambah tenaga karena kotoran-kotoran ini satu hari 2 kali minimal nyapu, maksimal adalah 3 kali. Kok saundanya ada atapnya, insya Allah nggak seberapa. Oleh karena itu barangkali jamaah punya sedikit kelebihan rezeki daripada dijariahkan ke orang lain, maka aula kita ini milik kita ini, aula kita ini perlu dana, walaupun santai carinya. Antara lain kartu donatur sudah disiapkan, pengurus titip saya agar disebarkan, itu sebagai acuan saja untuk ke depan. Adapun panjenengan sedikit agak merasa berat, gak usah pakai kartu donatur. Itu adalah tugas kami untuk menyampaikan, itulah isi hati yang ada di dalam lembaga. Matur nuwun sangat karena aula ini biayanya sudah ratusan juta, walaupun sekarang masih punya saldo min, itu adalah 7 juta berapa gitu. Besok rencana saya ini saya pasang atap, biayanya berapa saya nggak tahu. Yang penting saya usaha ke tempat bangunan agar ngirim biaya, perhitungannya saya cicil tiap bulan. Tapi jenengan gak usah capek, gak usah urun-urunan terlalu payah, enggak, itu program saya. Uang dari panjenengan 100.000, 50.000, ada yang 200, ada yang donatur 10, 25 saya kumpulkan untuk rencana bikin seperti ini. Karena tiap hari saya itu nyapu 3 kali. Kotor Pak ini Pak, terutama musim angin misalnya, ini sangat kotor. Dan ini kalau pas ngaji ya tetap ya bersih, kita upayakan. Yang kedua, tempat yang diparkir mobil itu maunya roboh. Jangan tahu sendiri di sebelah meja mimbar saya itu sudah putus tiangnya sudah putus sebelah sini, dan kalau hujan terlalu banyak maka tumpah. Akhirnya yang saya khawatirkan jangan-jangan mobil itu robohan. Tapi enggak sekarang, ya masih jarak jauh, karena yang di atasnya itu bukan seng, adalah asbes, bebannya lain. Nah, rencana saya itu saya pasang atap di atasnya, bentuknya seperti kanopi. Jadi karena kiri dan kanannya sudah ada dinding, jadi seumpama biaya insya Allah enggak sampai berapa atau banyak. Tolong jamaah sendiri
barangkali memang ahli untuk masang kanopi, nanti biayanya di saya. Tidak apa-apa. Dan biayanya ya tetap mawon, nggak boleh jenengan sungkan biayanya. Enggak, tetap saja sebagaimana orang umum. Seperti ini masang AC seperti ini ya saya bayar bagaimana biasa. Tapi nanti masalah hutang di mana atau di mana jangan nggak usah mikir. Cukup saya sendiri bersama-sama dengan perwakilan pengurus untuk sebagai ajuan rundingan. Jadi program pertama Bapak Ibu, ini atap ini mau saya pasang supaya nggak terlalu kotor. Mungkin kalau sudah atapnya, kerjaan saya itu agak ringan. Mungkin 1 hari 1 kali tidak cukup. Itu karena di seperti ini kotor Pak masuk. Ya kita nggak tahu kok bisa ya. Apa daun-daunan kecil itu masuk Pak. Kemudian yang kedua itu saya kanopi penuh ke sana. Sudah kiri kanan yang sudah dinding kan. Nah, itu besok nggak ada hujan masuk karena kiri kanan sudah dinding. Karena dipotong sekian dinding, misalnya batas yang atas, lalu tiang atau cagaknya itu cuma sekian aja. Jadi nggak bisa masuk ke dalam. Manakala ada acara hall misalnya, kok dalam keadaan hujan, maka hujannya nggak akan masuk. Airnya nggak akan masuk. Itu rencana. Tapi jenengan nggak usah ngotot. Apa kabar dari saya ini tetap saya sampaikan. Itu jarak panjang. Insya Allah saya usahakan entah di sana, entah yang di atap sini, dan dalam tahun 2024 salah satunya terpasang. Ini niat saya. Punya uang atau tidak, sudah niat saya pasang. Makanya barangkali sekarang lembaga punya hutang 7 juta, itu pantas, biayanya 300-an ini. Ini dalam ini Pak. Tanah ini dalam, karena bekasnya lele. Dalam. Dan itu paling dalam di sebelah sana. 2 trek, 3 trek masuk ke situ Dok. 1 trek 3 sampai 3 lah. Ini masuk ke situ Dok, ruang sini. Jadi biayanya sampai ke sini 300 lebih. Lebihnya ya paling banter ya 350. Akhirnya saya sendiri punya hutang. Punya hutang bangunan kepada galangan, tapi untung saya sendiri punya sedikit ada cadangan besok barangkali untuk dipanggil haji. Jadi uang itu saya gunakan ke sana. Karena sekarang belum digunakan, akhirnya bisa saya gunakan yang lain tadi. Itu adalah informasi baik jamaah YouTube, jamaah lokal. Saya hanya menyampaikan, memberitahukan bahwa program ada 2. Program masang atap pada dalam aula. Yang kedua, di atasnya mobil itu mau saya pasang kanopi. Biayanya berapa? Saya nggak tahu, pokoknya 2024. Salah satu harus terpasang. Entah yang kanopi, entah yang atap. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adalah Allah tidak gaib. Monggo bukunya dilihat. Untuk jamaah YouTube yang baru masuk, caranya gini ya. Tiap hari Bapak Ibu harus melihat video cukup 2 aja lah. Supaya nggak terlalu sibuk. Pagi setelah subuh misalnya, ya terserah waktunya. Itu 1 video aja. Ya cukup cari yang pendek kalau memang sibuk. Kemudian nanti setelah Isya apa setelah maghrib atau kapan gitu, jangan video lagi. Lah 2 kali 1 bulan kan sudah 60 kan Mbak. Lah 60 kali 6 bulan kan 360 lebih kan. Berarti 4 bulan saja jamaah YouTube itu ngaji pagi 1, sore 1, 4 bulan sudah selesai. Apalagi 6 bulan, ya malah lebih. Nah, berarti ngaji yang saya sampaikan, orang jauh pun bisa ngaji, bisa menikmati pelajaran tauhid.
Apalagi orang sini, orang manual, orang dekat. Jadi pengumuman ini enggak pandang bulu. Orang YouTube supaya tahu program saya, panjenengan supaya tahu program saya. Siapa yang kemarin belum ada kartu donatur misalnya, di sini sudah saya siapkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya adalah Allah tidak gaib. Monggo. Lihat. Berapa, Pak? Ibu? Ya? 11. Oke. Oke. Allah tidak gaib. Halaman 11. Halaman 11. Oke. Penjelasan ya. Oke. Kalimatnya ada di atas halaman 11 untuk jamaah YouTube bersama dengan kami. Ini pada hari Minggu ngajinya pagi. Yaitu yang tidak dekat dengan lokasi ini cukup di YouTube saja. Besok saya kasih kesempatan secara syariat. Silakan mengikuti ujian makrifat. Ngaji yang tidak ada manfaatnya sementara ditinggalkan dulu. Lanjutkan tauhid, setelah itu lanjutkan yang kurang manfaat tadi. Ada Pak ngaji yang kurang manfaat? Ada. Dan banyak. Ini saya siarkan pada YouTube bahwa ngaji ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Saya nggak takut dicela orang, saya nggak takut dicemoohkan orang, saya nggak takut didebat orang. Ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Yang ada manfaatnya, siapa ngaji mulai umur balik sampai seterusnya berjumpa dengan Allah di dunia ini. Itu berarti ngaji manfaat. Kalau dari awal balik sampai mati tidak tahu kepada Tuhannya, tidak bermanfaat. Enak keterangan saya jelas. Tidak ada takut sedikit pun kepada siapapun. Orang-orang yang rewel terhadap tauhid, rewel terhadap mutaqasyifat, nanti yang bertanggung jawab saya, Pak. Jenengan ikut ngaji saja. Mungkin jenengan lebih parah tanggung jawabnya enggak. Ya lebih parah itu saya. Insya Allah besok walau saya meninggal dunia, saya masih tetap mengajar tauhid. Kalau Sunan Ampel dan sekitarnya itu tidak mengajarkan ilmu tauhid, tapi ngasih pangan kepada orang yang hidup. Orang mati memberi pangan orang yang hidup. Kalau saya tidak, orang mati tapi tetap memberikan ilmu tauhid. Kalau nggak percaya silakan dicatat. Orang YouTube mendengar semuanya nih. Saya baca halaman 11. Allah tidak gaib. Imam Ahmad Ibnu Athaillah mengatakan yang berbunyi yajibu alaika an ta'rifallah summa ta'buduhu. Fakaifa ta'budu malam ya'rifuhu bi asma'ihi wa sifatihi wa dzatihi wa ma yajibu bihi wa ma yajuju lahu wa ma yastakhilu fi nuhutihi. Itu adalah dawuh atau kalam atau pemberitahuan dari arifin. Arifin itu siapa? Adalah orang-orang yang hatinya marifat, di dunia jumpa kepada Allah. Asli menjumpai Allah itu di dunia. Di akhirat tidak ada dalil seperti itu.
Kalau di sini jumpa dengan Allah berarti menanam. Besok panennya di akhirat, berarti akhirat besok panennya ya jumpa dengan Allah. Sudah masuk akal semuanya. Masuk akal semuanya, ini bukan ngaji sembunyi nih. Ngaji langsung YouTube, ngaji langsung internet, ngaji langsung publik. Kalau tebing ngaling-ngaling. Karena tauhid itu enggak salah, tapi adalah benar. Enggak benar. Ya, saya ngaji, kalau tidak gaib itu tauhid kok, Pak. Itu tauhid, ibarat makanan, masakan itu ini adalah apa? Masaku. Atau apa penyedap ya? Jangan ngaji Allah tidak gaib, keterangannya ini ikut tauhid ini. Artinya wajib atas kamu semua untuk mengetahui Allah. Itu wajib. Ini aja bukan wajib sebenarnya, fardu. Cuma ini secara syariat bahwa hukumnya mengetahui Allah itu hukumnya adalah wajib syariat. Hakikatnya fardu, jadi wajib itu nurut syariat, fardu itu nurut hakikat. Jadi menjumpai Allah di dunia ini wajib ini. Kalau orang-orang tidak mengikuti ngaji yang berbasis marifat seperti ini, ya tidak akan diterima ibadahnya. Wong ninggal wajib kok. Siapa orang ninggal wajib? Orang takabur, orang sombong, orang mongkong. Nah, mongkong itu namanya ingkar. Orangnya dinamakan mungkar. Ingkar, Allah memerintahkan supaya mengetahui Allah, tapi orangnya tidak mau. Itu namanya ingkar. Tapi nama tiap hari tibaan, ya seperti itu tiap minggu, seminggu sekali kan rata-rata ya. Tahlilan. Kalau di sini Kamis malam Jumat. Kalau di tempat sampean walau enggak Kamis malam Jumat enggak apa-apa. Cuma kalau membaca la ilaha illallah walaupun enggak Kamis malam Jumat, ya melihat kepada Allah, la ilaha illallah, melihat Allah. Orang-orang kalau nggak ngaji tauhid, nggak ada pendidikan seperti itu, nggak ada, paling ada cerita, nggak ada yang dilihat. Kalau di sini saya didik bagaimana membaca la ilaha illallah, tapi sambil melihat kepada zat Allah. Itu pendidikan tauhid, bukan pengajaran, melainkan adalah pendidikan. Ini pendidikan ini. Buktinya di buku jenengan ya tulisannya apa sih? Pendidikan di sama sampulnya juga. Pendidikan bukan pengajaran kan? Pendidikan lebih berat pendidikan daripada pengajaran. Kalau pengajaran itu noding, menutok, gak sampai terus yang ditoding. Kalau pendidikan noding, tapi hatinya kudu terus yang ditoding. Pendidikan. Ya besok jamaah yang belum khatam, bulan 6 akan saya khatamkan, saya islamkan juga. Sekarang masih kafir jenengan, karena saya belum mengislamkan. Jadi ikuti aja. Ngomong kayak ini rasanya kok merinding ya. Urip yang mana yamen kedune lincip. Baru pangerane. Bapak sapa imam? Doake. Walane lepas dari tauhid karena dia itu enggak mau bertauhid kepada Allah. Kemudian sembahlah dia. Kalau sudah tahu Allah baru menyembah. Oh gitu aturannya. Menurut pendidikan ini, menurut pendidikannya Imam Ahmad Ibnu Athaillah, carilah yang disembah, kemudian barulah menyembah.
Seperti itu Pak pendidikannya. Nah kalau orang-orang kan enggak, nyembah tapi tidak tahu yang disembah. Akhirnya ya enggak nyembah. Ya terus bagaimana Pak? Pergi ke masjid, ya bermain. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahwun. Hidup model kayak gitu itu adalah permainan. Masjid kedulinan. Gak sana kayak apa bandane apa. Orang seperti itu kalau nyembah tidak tahu kepada yang disembah. Jadi orang-orang seperti itu marifat. Imam Ahmad, Ibnu Athaillah, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-As'ari, itu adalah orang-orang makrifat. Syekh Abdul Qadir Jailani dan ulama-ulama sekarang termasuk Mbah Yai Hamid. Mana rumahnya? Pasuruan. Yai Haji Hasyim As'ari, tokoh dan pendiri NU, tahu yang disembah. Nah sekarang anggota NU supaya tahu kepada yang disembah. Tak ajar kabeh liwat YouTube. Ya. Wis agama Islam toh, agama liyane tak ajar pisan. Pedhi Pak, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gak ada wedi-wedian 1% enggak. Nyarkan tauhid mati kapan? Terserah Allah. Bener tak enggak? Ya terserah Allah. Apa ngaji tauhid disengit-sengitno? Gak boleh seperti itu. Yukadibu bidin gorono agama. On tauhid itu disampaikan baliku anni. Napa? Walau ayat. Sampaikan dariku, dari saya. Walaupun hanya 1 ayat. Baca ngaji tauhid disingitno. Ana sing ngaji tauhid keterangane gak dijerokno. Dolen gurune. Gak boleh ngajarkan tauhid hanya sekedar. Gak boleh. Ibarat ikan, jangan sampai ikan di atas air langsung masuk dalam air. Ikan segar, ikan sehat, ikan benar. Dongi Pak untuk kulit banyu. Itu apa? Iwak semaput. Boleh dientri sampai Pak Didik balik untuk kono. Iku wetan, cukup Pak Pandi. Kuarekan, mari kuarekan terus embo mangane. Mari mangane embo terus kepesing. Kuat nangkali pisan. Kono iwake lemu-lemu, serok maneh. Mari ono terus mangane kuarekan, mesing maneh. Sopo imam? Peno. Pengingone wis samono kae ya Allah taala. Kualan apa ten? Mboten. Allah enggak ada kekurangan untuk memberi nafkah, memberi makan kepada manusia atau hambanya, enggak. Malah kurang malah. Tiap hari ada anak yang lahir. Jangan lupa, tiap hari juga ada yang mati. Kira-kira tiap hari banyak mana lahir dengan matinya? Jawaban pertanyaan kok gak enak ya, Bu. Ya dalekno dhewe kono. Agendi, banyak mana yang meninggal dengan yang mati? Yang meninggal dengan yang lahir? Gak usah ngucapin delok sing duwe donya nggih. Iku marifatum bidatillah. Delok ambek nang gate Allah. Jadi setelah tahu kepada Allahnya baru nyembah. Itu Imam Ahmad Ibnu Athaillah itu orang makrifat, hatinya ada tauhid terhadap Allah, taat. Kalau Allah memerintahkan apa kebaikan, maka kebaikan harus dilaksanakan. Akhirnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Nah, berlomba-lomba itu bagaimana? Berlomba-lomba itu dikit non-stop. Ya iku manane berlomba-lomba iku ya iku fastabiqul khairat. Ya berlomba-lomba sama lari karung ngono. Lah 17-an bulan.
Berlomba-lomba itu ya sing apik dilakoni, sing elek ditinggal. Kira-kira ngaji tauhid itu jelek apa baik, Pak? Nah, kok gak dilaksanakan sana? Itu orang yang mokong itu. Mokong bahasa Arabnya ingkar. Mokong bahasa apa sih? Mokong. Bahasa sampean daerah ini. Maka bagaimana cara menyembahnya kalau belum tahu kepada asma Allah syariat? Ya boleh nyembah nek durung weruh jenenge Allah. Bagaimana menyembah kepada Allah kalau belum tahu nama Allah sementara nama? Setiap ada nama pasti ada yang punya nama. Jangan cari yang punya nama mana. Meja nama. Yang punya nama meja, nah ini. Kabel nama. Mana yang punya nama kabel? Nah ini. Dinding nama. Mana yang punya nama dinding? Nah itu. Allah nama. Mana yang punya nama Allah? Nah, dicari di dalam pelajaran tauhid. Saya sanggup untuk membantu keluarga panjenengan yang tidak tahu Allah, yang tidak tahu agama, yang tidak tahu hukum. Bahkan orang-orang yang masih maksiat, ikut ngaji tauhid. Boleh Pak, boleh. Apa-apa. Orang-orang yang masih mabuk-mabukan, ngaji tauhid boleh Pak, boleh. Adu ayam, ngaji tauhid boleh, boleh. Itu boleh. Tapi besok saya bina, saya bimbing agar dulu jelek, sekarang menjadi baik. Kenapa? Ini bukan ngajinya orang baik, ini ngajinya orang jelek. Bagaimana jelek menjadi baik itu? Kalau baik menjadi baik yo lawas. Sopo sing karo barang apik diapikno maneh yo pisokan. Lah saiki barang legrek diapikno. Berarti ngaji tauhid iku bejat sopo isane diapikno. Biasa menjadi luar biasa. Ya sampean ngaji rata-rata ya gak tahu sekolah dukur pisan. Bapak, yang penting tahu kepada yang disembah. Asma Allah itu hurufnya berapa sih? 4 kan? Alif, lam, ha. Berarti asma Allah hurufnya kan sebanyak 4. Berarti panjenengan kalau memang beragama Islam dan bertuhan kepada Allah, ilmunya harus 4. Itu pun masih di luar sembahyang. Kalau di dalam sembahyang ilmunya ya 7. Nggak ada zaman pemberitahuan seperti itu. Kalau nggak ngupas pelajaran tauhid. Oleh karena itu nggak sempat, nggak apa-apa. Tapi dikondisikan. Karena yang merugi bukan teman kita, melainkan kita sendiri. Kita mikir untuk alam berikutnya ini loh. Saya ini besok jadi apa? Alam ketiga dan alam keempat. Jangan-jangan menjadi santapan cacing. Tapi kalau orang itu matinya majedok tahu kepada Allah, jasadnya utuh dibagi 2. Ada kalanya dikubur atau di makamnya itu masih ada kalanya diambil oleh Allah, diambil oleh malaikat, disembunyikan. Jadi kuburan yang ada mayatnya dan butuh itu memang dibiarkan di situ. Ada kalanya dibongkar nggak ada sama sekali. Itu tubuhnya diambil, diamankan. Oleh karena itu di dunia ini ada 4 orang yang sekarang masih hidup aslinya. Siapa Pak? Nabi Ilyas menyampaikan tauhid gigi perkasa, gagah perkasa. Nabi Ilyas menyampaikan tauhid, gak takut kepada siapa-siapa. Akhirnya dia diamankan oleh Allah, masih hidup sampai sekarang. Kemudian Nabi Isa itu hidup sampai sekarang asli dari tubuhnya dulu.
Yang kedua, yang ketiga adalah Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir adalah memakamkan jasadnya Nabi Adam. Dan doa dari Nabi Nuh, semoga orang yang memakamkan jasadnya Nabi Adam, ya Allah, panjenengan beri umur yang panjang sampai kiamat. Ternyata Nabi Khidir masih ada sampai sekarang. Dan yang keempat adalah Nabi Idris. Itu yang asli orang dunia hidup sampai besok hari kiamat ada 4 orang. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa supaya tahu huruf Allah sebanyak berapa. Itu sebagai contoh bahwa orang di dunia dihidupkan sampai kiamat. Apalagi besok di alam akhirat dihidupkan selamanya. Nggak ada mati, nggak ada. Buktinya orang di dunia dihidupkan sampai kiamat kok. Kemudian sebentar lagi meninggal dunia, kemudian dihidupkan lagi selamanya. Jadi di alam akhirat itu ya nggak ada mati. Sudah dicontohkan. Allah hurufnya 4. Di dunia ada 4 orang yang masih hidup. Sudah benar semua. Oleh karena itu jangan sampai tidak memiliki ilmu sebanyak 4. Kita itu hidup dunia ini kotor. Kita mangan sesuatu tapi tidak tahu kepada Allah, nambah dosa. Kita makan bakso tapi kita tahu tidak syuhud kepada Allah, gara-gara makan bakso nambah dosa. Terus dosa terus. Gak dosa ini kapan? Nah, kalau marifat saya khatamkan, kemudian besok saya ajari bagaimana dzikir tanpa berhenti. Itu sama dengan menghapus dosa. Tiap hari kita melihat benda seperti ini, tapi kita melihat kelihatan benda, tapi kita tidak kelihatan adamnya benda, berarti kita itu berdosa. Dosa terus, Pak. Saya melihat sebelah kanan, di sini ada benda. Mata kepala melihat benda seperti ini, tapi mata kepala tidak tahu adamnya benda ini, maka mata tercatat sebagai dosa. Kapan kita nggak dosa? Ya dosa terus. Kita lewat di tanah, di jalan raya. Tapi kalau kita tidak tahu kalau yang saya lewati itu bukan tanah, maka kita pergi ke sana kemari, nambah dosa terus. Teman nggak pernah diceritai seperti ini. Kalau ulama nggak ada kabar seperti ini, nggak ada. Saya bukan ulama, nggak. Saya nggak gelem, nggak mau jadi ulama. Karena biasanya ucapannya munafik. Munafik. Nomor 2 ngelama. Oke, ngelama. Allah di depan saya dikatakan di akhirat. Ngelama atau betul? Yang ngelama, siapa yang bicara seperti itu? Ya seperti itu tadi. Saya ngaji. Saya bertanggung jawab untuk memarifatkan jenengan. Bapak Ibu besok kalau ingin ketemu dengan suaminya di akhirat, silakan marifat kedua-duanya. Ketemu Pak, pasti ketemu. Jangankan jenengan, Nabi Muhammad yang kita tidak tahu, hidup kita belum nyampe kepada zamannya Nabi Muhammad, tapi besok di akhirat ketemu. Walau ketutupan dengan orang sekian banyak. Faida arada sayyan ayyakula lahu kum fayakun. Kalau Allah mengendaki, apa yang tidak terjadi? Berarti semuanya akan terjadi. Jadi jangan harus tahu nama Allahnya, namanya. Tapi setiap nama pasti ada yang punya nama kan? Setiap nama pasti ada yang punya nama. Lah kita ngaji seperti ini, kenapa? Ya kita supaya tahu yang punya nama Allah itu mana. Orang-orang nggak tahu Pak, karena pendidikannya belum sampai kepada tauhid. Dikira tauhid itu 1 ilmu hitam, 2 ilmu sesat. Itu biasanya 3 ilmu kebatinan. Ya, Dajjal masuk kepada mulutnya orang seperti itu.
Dan sifat-sifatnya Allah sebanyak berapa? Sifatnya Allah yang wajib 20 ya. Dibagi berapa sih? Dibagi 4. Tuh. Sifat Allah kan sebanyak 4. Sifat 20 dibagi 4. Coba dihitung. Pertama namanya apa? Nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang keempat cocok kabeh. Allah hurufnya 4, gak boleh ngaji syariat toh, gak boleh ngaji syariat bloko, gak keterima Anda semuanya. Gak keterima wong Allah hurufnya 4 ilmu syariat toh. Dia gak cocok kok sampai mobil roda 4 sampai dipasang roda situ sampai tumpai. Lah dirasakno dhewe kono. Mobil roda 4 dipasang roda situ kok ditumpai sabake. Kono umat gue ya pada sampai syariat, pada sampai ban situ mobil pada limang. Tuhan kepada Allah, bertuhan kepada Allah, ilmunya harus tauhid karena tauhid itu menggarap mengerjakan atau memberi fasilitas 4 perkara syariat atau rekod, hakikat marifat. Oleh karena itu sifat 20 juga dibagi 4. Nafsiyah salbiyah, ma'ani, manawiyah. Kalau nafsiyah berapa Bu? 1, yaitu sifat wujud. Nah, kalau yang salbiyah berapa? Banyak 5. Kidam, bako, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, waqtaniyat. Kidam, bako, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi. Terakhir adalah waqtaniyat. Berapa tadi Pak? Bu? 5. Namanya sifat salbiyah. Kalau ma'ani berapa? 7. Kudrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basor, kalam. Kalau manawiyah berapa? 7. Qadiran, muridan, aliman, khayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Dibagi 4. Pengumuman jamaah YouTube, jamaah publik, jamaah internet. Anda semuanya harus ngaji tauhid. Gak boleh bantah, gak boleh mokong, semuanya saja. Yang punya pangkat dan tidak, gak peduli. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ilmu yang diakui ilmu ada 4. Syariat, rekod, hakikat dan marifat. Kalau kurang dari itu, sepurane. Wis apa nono dhewe kono. Allah gak mau. Nah, kita sembahyang hatinya lego dari masjid. Iya, sampai nyembah apa? Nyembah apa? Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang disembah. Padahal Imam Ahmad Ibnu Athaillah di atas tadi dikatakan bahwa ketahuilah yang disembah dulu, baru kemudian kalau sudah tahu sembahlah yang diketahui tersebut. Jadi nyembah kudu sing disembah. Itu jenenge nyembah. Anek nyembah gak harus yang disembah. Jenenge namanya ya enggak nyembah. Konangan kabeh. Dan kepada zat Allah. Jangan sifatnya saja, Pak. Kita mempelajari sifat wajib 20. Sifat wajib 20 itu kira-kira ada yang punya apa tidak? Ada kan? Nah, saya mencari jangan sampai hafal sifat wajib 20. Tapi tidak hafal, tidak tahu kepada yang punya sifat wajib 20. Nah ini yang penting ketemu. Mana yang punya sifat wujud idam bako itu mana? Dipelajari dalam pelajaran tauhid. Nah, tauhid itu mukasafah. Kalau fikih itu muamalah. Nah sekarang penting mana muamalah dengan mukasafah? Ya sama pentingnya. Penting mana kaki kanan dengan kiri? Ya sama penting. Sudah benar semua. Ayo sampai cari orang-orang YouTube, carilah kesalahan saya nerangkan tauhid. Kalau dari saya sendiri banyak salahnya. Karena ngomong sering kadang-kadang keliru kan. Tapi tauhidnya nggak pernah ada salah. Berarti ngaji tauhid itu benar. Yang nggak benar siapa? Orang yang nggak ngaji tauhid. Sudah.
Amin geleng-geleng kepala atau bagaimana nggak ngerti. Yang penting keterangannya biru ya di warna biru, kuning ya di warna kuning, hijau ya di warna hijau. Zaman hijau condong ke arah bendera NU. Sopo emang? Ya Surabaya biasa itu. Madura nggih, wong kan bahasa nemen, Pak. Kabar hijau nemen orang Madura. Senang kepada ulama. Tapi kekuatan terhadap hukama, umaro, gak seberapa. Senang kepada ulama, taatnya kepada para ulama. Iya, karena para ulama kan gak ada pensiun. Iya, masa ada ulama pensiun? Oh no. Tapi kalau presiden pensiun gak? Pensiun. Ilmu marifat pensiun apa enggak, Bu? Oh enggak. Saya itu khatam 86. 86 kalau dihitung sampai sekarang berapa tahun, Mbak? 23 ditambah 14. Tapi saya nggak pensiun nih. Karena ilmu marifat, ilmu yang benar nggak pakai pensiun. Makanya besok di alam kubur jenengan di alam kuburnya cerah. Karena sebelum mati hatinya cerah. Kalau sebelum mati hatinya tahu kepada zat Allah, maka dipastikan di alam kubur itu cerah. Kalau di dunia ini mata hatinya gelap, nggak tahu kepada Allah, maka di alam kubur besok gelap. Gak usah dibantah lagi. Kalau nggak percaya tanyalah kepada Allah. Bagaimana tanyanya? Oh nggak tahu Allah. Nah, saya ini ada dua jalan. Kalau minta kepada Allah dua. Kadang-kadang saya minta dengan lesan. Tak karepe hatiku loh. Kadang-kadang minta tapi gak bisa pakai lesan, gini aja. Akhirnya ya kan, lama-lama ya keturutan. Jangan dekat orang-orang yang syirik. Karena gak ada barokah hidup. Mendingan jenengan gak pernah sekolah tinggi, gak pernah mondok sampai ratusan tahun, embus apa mondok ratusan tahun ini sopo sih? Kak Sumati yo, wah, apa? Parohman, umbel, pas kotor, pas gak usah, penting nang bengkel beres deh. Gak tahu mondok tapi roh pangeran. Sing mondok sampai 250 tahun nih lho, gak ada pangeran. Siapa Bu? Lagi kau ada gua, aku baru kepikir siapa sih 250 sama Mbak? Gak tahu. Tapi kan tahun. Ya gak tahu belas. Pondok ya aku mandelok tau lho, bangun pondok apa iku? Umah delok tok. Saya mondok anak itu seleksi tok gak tahu mlebu. Mondok ngene iku lae. Mondok YouTube, buktinya orang-orang YouTube marifat. Kemarin ada teman panjenengan yang sudah marifat di luar provinsi, punya hajat hitan atau mantu atau wali matu tasmiyah, saya bantu agar tidak hujan. Berhasil, sukses. Tapi dicatat tanggal berapa jenengan punya hajat, itu caranya. Itu di luar provinsi. Ada sampai kabupaten ya. Jadi ya males aja nih. Dikandani kalau no syarat sampai pendem kuni sore terop. Oh no. Kalau ada hujan seperti ini, cara nyiwernya saya yang bertanggung jawab. Kalau ketika ngangkang, lemain nelo Parohman, Surabaya, be. Ketika ngangkang lemain nelo Bu, itu. Dicatat, bisa melah. Benar, gampang. Dibaca nopo, kalau mau coba pas kendaraan membawa mobil, kemudian saya ingat, tak wacone. Jarak 3 menit atau 4 menit sudah agak reda, akhirnya reda. Tapi nggak semena-mena. Itu kalau punya kepentingan. Kalau nggak punya kepentingan, nggak saya baca. Itu darurat kok. UGD. Unit gawat.
Masa udah oke nek ono umat mesti. Tadi pemberitahuan kalau ada punya hajat supaya nggak hujan, saya bertanggung jawab dari jauhan sampai laporan ke saya ya tanggal berapa, tanggal 6 misalnya, ya tanggal 6 tak warai tak, anu. Tapi nek ketika ngangkang mang bapak iko loh, anu dititeni kok, apa itu? Tinggal dikit. Dan wajib atas kamu semua untuk mengetahui sifat mokhalnya. Mokhalnya sebanyak berapa? 20. Adam kudus panak mumasalatul lil kawadisi ikhtiyajun liwarihi ta'adud ajijun karoha jalun mautun semamun akma bukmun ajijan karihan jahilan mayitan asom akma abegam. Kalau ajak cerdas sampean, anak-anak sampean, keluarga sampean dewe kalau ajak cerdas, dia jadi wong mulya, gara-gara gak mulya, gara-gara gak cerdas. Cerdas itu gini, Pak. Di dunia ini banyak orang tidak tahu Allah. Nah, sampean kok tahu, ya itu cerdas namanya. Itu pinter, ya, pinter ku ngrugekno wong. Cerdas cermat, maksudnya pinter cermat. Oh no, cerdas ya. Cerdas itu otak dikasih mutakot 50, wajib 20, mokhal 20, menang 10. Itu cerdas. Makanya saya berani dengan siapapun. Karena sudah penuh di sini. Ada pertanyaan model apapun terjawab semuanya. Dengarkan YouTube, dengarkan internet. Pertanyaan apa saja terjawab. Tapi jangan ngawur. Tanyanya harus sejalur. Mungkin relay kereta api dikon melakukan sepanjang. Ya seje. Ya, pertanyaannya kudu jelontrong nangone ilmu tauhid. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada halaman 11 Allah tidak gaib berakhir pada halaman 11 juga. Semoga harapan saya dan kita semuanya membawa berkah dan manfaat ya. Amin Allahumma amin. Demikian untuk pertama. Silakan untuk jam kedua tauhid. Nah, halamannya, Bapak Ibu. Ini jamaah ada yang hatinya kotor, bukan jamaah yang sini enggak. Ada mencari kesalahan, keaiban saya. Saya enggak takut. Saya harus konsekuen. Ada orang yang gembosi tauhid dengan cara mencari mengungkit-ungkit kesalahan saya. Tapi saya yang mendal enggak bisa. Karena sudah saya hantam dengan ilmu bubar. Enggak ada yang berani. Saya bicara masuk internet, masuk YouTube. Masuk YouTube ya Mas ya? Masuk YouTube ya? Masuk YouTube. Saya enggak YouTube ini. Saya serahkan situ. Jadi Allah bisa dilihat Bu. Besok kalau dikasih keterangan sama suami jenengan atau istri jenengan, jangan mau. Ngaji tauhid ae. Sore gondonya gak duwe, ilmu gak duwe, pesan apa nek dijagakno. Iya. Itu gak duwe gondonya gak masalah. Yang penting sampean kudu duwe ilmu makrifat ya. Oke. Iya apa Mas? Oh, dua dah. Oh, dua dengan ini dah. Oh, enggak bisa. Yang ini Bu, ngaji gak main-main iki disekseni wong abdar. Bapak sing soro kula. Mari iki lho gak istirahat lho Bu. Paling istirahat sak jam tok, mari ngaji nang Pakis. Mari ngaji nang Pakis tok Mas setengah 5 leset seperempat jam. Baru mangan titik, lalu nang Pringgobani cabang 14. Setelah itu, kemudian sholat isya kalau nutut, kalau nggak nutut langsung keburu ke sana, langsung ke warung sana. Tapi saya usahakan, bayang. Itu nggak ada istirahat yang banyak, nggak ada. Tiap malam tidur saya di atas jam 12. Tadi malam saya tidur jam 1 kurang seperempat. Lalu jam 3 saya bangun. Pagi-pagi nyapu-nyapu. Penghentiannya jamaah ini gak teko ya. Saya sapu dewe. Mungkin ini bermodel gak teko.
Oh, no plus